Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di pertemuan Embedded System, belajar Embedded System. Kita hari ini akan memulai ya belajar bagaimana kita membuat project yang sederhana, yaitu Bricky Project, sambil kemudian kita belajar instalasi dan kemudian belajar memasukkan plugin-nya, belajar juga Cube eh, Cube MX-nya ya, STM32 Cube MX-nya ya, yang tool yang digunakan semacam wizard gitu ya untuk inisialisasi I/O gitu ya. Nah, development board yang kita pakai itu adalah development boardnya adalah ini ya. Nah, seperti ini nih development boardnya. Ini adalah boardnya namanya adalah STM32 F4 Discovery. Di board ini ada chipnya ya, yaitu chipnya adalah STM32 F407 VGT6 kalau nggak salah ya. Kemudian interface dari board ini itu dihubungkan dengan board yang di bawahnya ini, dan di board di bawah ini nanti tersambung ke ini ya, ke barlet dan juga I/O yang sederhana ya. Kira-kira seperti itu. Langsung saja kita coba mulai ya langkah-langkahnya gitu. Pertama kita pakai browser dulu. Oke, ini pakai browser. Kemudian setelah itu kita ketik saja di Google yaitu download STM32 Cube IDE gitu ya. Maka kemudian yang pertama kita akan diarahkan langsung untuk download ya. Kita klik saja sini STM32 Cube IDE gitu. Kemudian kita tunggu sebentar sampai yang di sini akan ada semacam icon untuk download gitu ya. Ini belum nampak. Itu kita oke, sekarang sudah nampak. Nah, di sini kalau dilihat itu ada beberapa apa itu softwarenya ya. Yang ini adalah dependent dari OS gitu ya. Jadi dia bisa kompatibel dengan Windows, juga bisa digunakan untuk Linux, juga bisa digunakan untuk Mac gitu ya. Kalau untuk Windows langsung saja diklik Get Software-nya. Untuk Linux itu ada beberapa pilihannya, yaitu RPM, Generic, sama Debian. Untuk yang base-nya Debian semacam Ubuntu, Debian, dan Linux Mint gitu ya, bisa diklik Get Software. Kebetulan saya menggunakan Linux Mint, jadi saya klik saja Get Software-nya di sini. Oke, setelah itu ada agreement gitu ya. Oke, kita kalau sudah dibaca gitu ya, kita accept saja. Kemudian setelah itu akan muncul seperti ini ya. Dan kemudian kita coba login gitu. Kita login saja. Yang belum login ya register dulu. Kalau sudah login nanti akan ada pilihan gitu ya untuk memasukkan user dan juga memasukkan passwordnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, seperti ini. Jadi kita masukkan saja user dan passwordnya ya. Oke, setelah masuk akan ada halaman seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mendownload softwarenya ke folder kita gitu. Tinggal nanti kita download saja. Nah, oke, sekarang sudah muncul. Tinggal kita download saja. Ini kita download, save. Oke, kalau sudah selesai, kemudian kita langsung saja masuk ke folder, kemudian kita klik kanan, kemudian extract here gitu. Kemudian setelah itu kita tunggu sebentar. Kalau ini sudah, kemudian kita kalau di Linux ya, itu kita masuk terminal. Kalau di Windows tinggal di ekstrak, kemudian nanti di double klik saja akan melanjutkan gitu ya. Karena saya pakai Linux, maka saya gunakan pertama adalah kita buat filenya itu menjadi executable dengan cara kita gunakan chmod gitu ya, plus x kemudian st ini. Oke, berarti dia sudah executable gitu. Nah, kemudian setelah itu kita jalankan filenya ya. Dia butuh proper apa itu hak aksesnya adalah hak akses root. Kita bisa gunakan menggunakan perintah sudo ya. Jadi seperti ini sudo st. Oke, sudah. Oke, kita pakai passwordnya, kemudian dicek, diverifikasi gitu.
Kemudian kita tunggu sebentar. Prosesnya lagi melakukan proses uncompress gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah, ini ada agreement. Kalau kita sudah baca, klik saja J ya. Kemudian setelah itu dia akan mulai melakukan unpacking terhadap ST-Link ya di sini. Kemudian dia mulai mengubah beberapa permission ya yang ada di OS kita. Salah satunya adalah permission yang mengizinkan ST-Link itu untuk dipakai ya dan bisa kita gunakan gitu ya. Oke. Oke, kembali lagi kita dihadapkan pada apa ini? Kita pertanyaan gitu ya. Apakah Seger J-Link UDEV itu kita mau install? Ya sudah, kita install saja. Oke, kalau sudah kita klik space saja ya. Sampai muncul pertanyaan nih. Oke, kita yes saja. Oke, berarti kalau sudah begini, itu berarti STM32 IDE-nya itu sudah bisa kita install. Oke ya. Nah, selanjutnya kita coba tuh. Oke, langsung saja. Cara nyobanya adalah kita ke programming ya, cari menunya ada di programming, kemudian ini ada ST Microelectronic Cube IDE. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, oke. Dan ini adalah tampilan pertama kali ya, kalau kita mencoba juga pertama kali bekerja dengan STM32 Cube IDE-nya. Dan kemudian ini akan ada apa itu pilihan untuk workspace-nya kita letakkan di mana ya, kira-kira gitu. Oke, kita klik saja launch ya, kita gunakan workspace yang standar dulu. Oke. Tampilan pertama itu seperti ini ya. Kita bisa langsung saja, kalau kita new project, kita gunakan saja ini start new project STM32, atau bisa juga kita menggunakan yang seperti ini nih ya. Oke, ini ada pilihan gitu ya untuk dari sana itu ya. Jadi kita yes saja sih, ini untuk usage static agreement ya, kita yes nggak apa-apa. Oke, kita pilih dulu ya, new, kemudian STM32 project ada di sini ya. Kemudian kita coba project Blinky ya. Oke, kalau sudah ada, kalau pertama kali maka dia akan mencoba untuk download file-file yang diperlukan dari internet gitu ya. Kita tunggu juga yang seperti ini. Oke, dia lagi download file JRDB dan file-file yang lainnya ya. Di langkah ini kita mesti sabar ya, karena itu tergantung koneksi internet yang ada di rumah kita ya, di tempat kita. Kadang kalau koneksinya nggak bagus gitu ya, dia akan terdapat error gitu ya, seperti ini ya. Terus kemudian kita ulangi saja dari awal gitu. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah selesai akan seperti ini tampilannya. Kalau belum selesai mungkin kita coba klik lagi, retry lagi, tergantung koneksi internet tadi ya. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa langsung memulainya dengan cara, kebetulan kalau dilihat di sini, ini kan boardnya tadi ini kan STM32F4 ya. Jadi dengan begitu kita pilih ya yang ada di sini. Oke, yang ada di sini kita pilihnya adalah board selector ya. Oke, kalau kita sudah klik board selector ini, maka kita tinggal sesuaikan dengan pilihan board tadi. Board tadi pilihannya adalah STM32F4 Discovery, maka kita klik saja vendornya ST Microelectronic. Kita klik Discovery Kit, kemudian ini adalah F4. Tinggal kita klik bagian yang di sini. Ada beberapa pilihan, tapi kita klik saja yang Discovery ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Tinggal kita klik Next.
Ya, kita klik next. Kemudian kita kasih nama projectnya ya. Misalkan projectnya adalah Blinky, kita klik Blinky gitu, kemudian kita klik next. Kemudian ya sudah, kita finish saja. Oke, apakah ini default mode? Ya, kita pilih saja yang default mode. Kemudian oke, kita klik yes. Oke, maka dia akan mulai mendownload software ya. Software yang kita download itu firmware ya. Firmware-nya adalah F4 tuh. Ini sekitar 636 MB ya. Jadi kita tunggu saja ini yang F4 ini. Oke, ini sudah mulai unzip ya. Oke, sekarang berarti sudah gitu ya. Ini sudah selesai, tinggal kita coba lihat-lihat dulu ya. Ini adalah clock konfigurasi yang dihasilkan oleh wizardnya si STM32Cube IDE ini. Berhubung board kita adalah boardnya punyanya ST Microelectronic, maka ini sudah dibuatkan otomatis ya. Termasuk di sini inputnya sudah ada kristal ya. Kristalnya itu ada 8 gitu ya. Nah, kristal 8 ini di dalamnya sudah ada PLL-nya. Kemudian di multiplier jadi 168 MHz. Dari 168 MHz ini nanti dipecah menjadi APB1 dan APB2. Dan ini semuanya sudah dibuatkan otomatis ya. Nanti kita coba gimana caranya, kita coba untuk membuat custom gitu ya. Yang berikutnya yang dikonfigurasi adalah bagian dari I/O ya. Bagian dari I/O yang mana? Bagian dari I/O adalah kita masuk ke GPIO, kemudian kita lihat ini juga sudah dibuatkan ya sama dia ya. Mungkin yang penting adalah ini nih. Ini ada P12, 13, 14, 15. Ini adalah LED ya. LED namanya adalah LD3, LD4, LD5, dan LD6. Di mana LD456-nya itu kita bisa lihat di sini, yang ini ada LED ya di sisi sini nih, kecil-kecil gitu ya. Ada 4 buah, yaitu atas, bawah, kiri, kanan. Itu dinamai LD4, LD5, dan 6. Di mana LD456 itu dia terhubung ke port D bit ke-12, port D bit ke-13, port D bit ke-14, dan port D bit ke-15 gitu ya. Mungkin bisa dilihat di sini ya. Sini. Ini kan ada 12, 13, 14, dan 15 yang tersambung ke LD4, LD3, LD5, dan LD6. Oke, ini sudah kasih nama. Berikutnya di modul itu juga terdapat push button gitu ya. Push buttonnya itu terhubung ke B1 ya. Bisa kita lihat yang ada di sini, yang warna biru itu push button. Nah, push buttonnya ini terhubung ke B1 ya. Oke, B1-nya adalah ini nih. Ini B1. Ini push buttonnya. Oke, mungkin itu bagian yang mungkin kita tahu gitu ya, yang perlu tahu gitu ya. Kalau sudah, sekarang kita coba tuh. Yang pertama adalah kita coba lihat filenya ya. Filenya itu ada di sini, sisi main gitu ya. Bagian core, source, kemudian main. Ini belum kita apa-apakan ya. Oke, kita ada perspektif ke C. Ya sudah, kita pilih saja perspektifnya. Nah, jadi seperti ini. Ini mungkin kita klik dulu yang sini. Nah, oke. Nah, ini adalah file yang dibentuk oleh STM32CubeMX ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada, kalau kita lihat, kita belum melakukan coding, tapi sudah diinisialisasi sama si STM32Cube IDE gitu ya. Nah, inisialisasinya apa?
Inisialisasinya kalau kita lihat itu dari awal, pertama yang diinisialisasi adalah GPIO init, kemudian fungsi-fungsinya yang lainnya ya. GPIO init kalau kita lihat sambil kita tekan F3 atau Open Declaration ini, maka ternyata kita bisa coba lihat dulu ya yang B1 tadi ya. B1 itu ini adalah push button, dia sudah konfigurasi ya. Kemudian ada juga LD4 nih. Ini LD4, LD3, LD5, LD6. Ini juga sudah dikonfigurasi ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal pakai saja karena sudah dikonfigurasi oleh wizardnya. Nah, tapi di sini masih kosongan programnya ya, belum ada apa-apa. Nah, sebelum kita melakukan coding tadi, karena ini baru pertama kali gitu ya, maka kita harus tahu juga environment-nya. Yang pertama yang paling penting di sini ada problem gitu ya. Kemudian ada console tuh. Problem kalau ada semacam masalah gitu ya waktu kita melakukan compile gitu ya. Ini kita bisa lihat tampilannya di sini nih. Kemudian hasil compile itu juga muncul di sini. Oke, sehingga kita coba untuk compile dulu project yang kosong yang belum kita belum kita ubah gitu ya. Kita compile dulu. Oke, seperti ini dia akan muncul ya. Berarti kalau sudah cukup lama kayak gini, yang pertama adalah kita bisa pastikan bahwa GCC-nya sudah nyambung si STM32Cube IDE. Yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa ini errornya 0 nih, warningnya itu juga 0, berarti tidak ada masalah dengan coding kita. Kira-kira begitu ya. Yang berikutnya, kalau sudah gitu, maka kita coba karena pertama ya, kita coba upload walaupun nggak ada coding gitu ya. Maksudnya tidak ada coding yang kita custom ya. Itu cara menguploadnya adalah kita klik kanan, kemudian kita run gitu ya. Kemudian di sini ada pilihan STM32 Cortex M application. Ya, berarti kita klik saja di sini. Ya. Oke. Nah, arahnya kayak gini nih. Ada konfigurasi yang harus kita isi gitu ya, atau kita lihat apa yang tidak ya. Yang pertama di sini ada ELF. ELF itu juga hubungannya karena tadi kita pilih debug gitu ya. Maka kalau saya balik di sini akan ada ELF ya. ELF itu adalah hasilnya ya. Oke. Nah ini ya, ini ada ELF-nya gitu. Ini yang nanti kita upload ke botnya gitu ya. Enggak, kita coba lagi. Oke, kemudian yang lainnya ini projectnya namanya Blinky sesuai dengan yang ada di sini ya. Projectnya namanya Blinky. Kemudian ini debuggernya bisa pakai macam-macam ya. Ini probe-nya kita pakai ST-Link ya. Kita ikuti saja yang ini ST-Link GDB, ada juga yang ST-Link OpenOJD ya. Kita pakai GDB gitu ya. Kemudian interface-nya ada dua macam ya, SPD sama JTAG. Karena kita pakai ST-Link, kita biasanya pakai ini SPD gitu ya. Kemudian setelah itu ini ada behaviornya ya. Jadi connect under reset, ini ada behaviornya, software system reset atau connect under reset ya. Oke, kita ikuti saja ini connect under reset gitu. Kemudian kita pilih saja pilihan yang default lah ya, kira-kira gitu. Nah, karena nggak ada yang kita ubah, ya sudah kita apply saja atau kita oke, enggak masalah ya. Oke, kemudian setelah itu no ST-Link detected. Nah, kenapa ini? Karena kalau ini menyatakan bahwa ST-Link-nya itu belum dihubungkan gitu ya, belum dihubungkan dengan komputernya. Oke, dan ini harus kita hubungkan ya. Bentar, saya hubungkan dulu ya. Oke, kita coba hubungkan dulu sisi sini, kemudian kita cari itu USB ke komputer ya yang nganggur. Pakai hub saja, mudah-mudahan pakai hub juga bisa. Oke, dia sudah nyala ya. Oke, sekarang kita coba ulangi lagi ya. Tuh.
Oke, tadi kita running ya. Kemudian kita klik sambil ini sudah mulai ya. Nah, kemudian ini sudah oke ya. Tinggal ada pilihan lagi nih. Launch could not determine GDB version. Ya. GDB versionnya ini versinya nggak ditemukan nih. Nah, kita coba cari ya kenapa ini. Ada di sini tulisannya apa ini? Could not determine using command bla 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 bla. Intinya adalah lib and course-nya nggak ada nih ya. Mungkin kalau di Windows nggak ada masalah ya. Di sini berarti kita harus install dulu lib and course-nya ya kalau itu di Linux gitu ya. Kita coba masuk ke terminal dulu. Terus kita cari ya namanya itu apa tadi? Lib and course, sudo apt search lib and course gitu ya. And course. Oke, kita cari dulu ada and course ini yang ini ya. Oke, berarti kita coba dulu install yang ini ya. Oke, cara installnya mungkin kita langsung saja. Nah, ini juga deh. Mungkin yang ini ya. Kita coba dulu yang ini. Sudo apt install. Oke, kita coba dulu. Oh ya, kayaknya butuh itu ya. Oke, kita yes saja deh ini. Oke, sudah selesai ya. Kita coba lagi kalau gitu. Oke, kita klik tadi run. Kita ulangi. Dan kemudian kita coba lihat, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Ternyata masih ada masalah. Mungkin kita harus restart ya. Kita coba restart dulu. Kita close dulu, terus kita start lagi programming STM32Cube IDE. Kita launching lagi dan kita coba lagi ya untuk debugging gitu ya. Kita coba download gitu ya. Kita lihat di konsolnya apakah masih ada masalah. Kalau masih ada masalah berarti bukan yang tadi ya. Oke, ini masih ada masalah. Tadi perlunya lib and course. Berarti kita coba cari lagi ya. Oke, cek lagi deh. Tadi apt search ya, lib and course. Oh, berarti yang ini nih kayaknya. Lib and course 5 gitu ya. Oke, mungkin coba yang ini deh. Oke, kita coba lagi. Sudo apt install lib and course 5. Oke. Oke, sudah berhasil. Kita oke dulu. Kita ulangi lagi. Oke, nah, lihat lagi hasilnya bagaimana. Ini sudah finish. Nah, oke, ini sudah mulai, berarti benar ya. Dia mulai download, verifikasi, dan shutdown. Ini berarti sudah selesai nih. Oke, sekarang kita tinggal buat coding ya. Kita problem dari getting start itu sudah kita lalui ya. Kalau ini tinggal kita coding saja ya. Oke. Nah, cara codingnya gimana? Ini kan tadi sudah dibuatkan ya setupnya tadi. Tinggal kita isi bagian main ini ya, yang ada di while one ini ya. Nah, ini adalah user kode begin. Nah, ada tulisannya gitu ya. Ya sudah, kita coba membuat Blinky tadi ya.
Caranya gimana tadi? Ada LED tadi ya, LD4, LD345 ya. Kita pilih saja LD4 ya. Kita coba buat toggle ya. Caranya gimana? Kita pakai HAL, kemudian kita pakai T, terus pakai control space ya. Ini ada pilihan toggle enggak ya? HAL toggle. Ini HAL GPIO toggle ya ternyata ya. Udah, kita pakai yang ini. Kemudian LED-nya kita pilih tadi LD4 ya. LD4 port. Kemudian LD4 pin. Oke ya. LD4 pin. Oke. Kemudian setelah ini kita perlu delay ya. Karena kalau enggak gitu, karena frekuensinya terlalu tinggi, nyala dan mati itu nggak kelihatan. Jadi kita kasih delay juga, pakai HAL delay ya. Ini ada HAL delay, kita kasih delay, katakan saja ini 1000, kalau nggak salah ini milisecond ya, berarti 1000 itu berarti sama dengan 1 detik gitu ya. Oke, sekarang kita coba compile dulu ya. Sambil sebelumnya tentunya harus disimpan ya, pakai Ctrl S itu ya. Ya, supaya memastikan yang di-compile adalah file yang terakhir. Nah, ini sudah ya. Tinggal kita compile ya. Compile sudah, kita tinggal upload ya. Kita running seperti tadi. Jadi kita pilih klik ya, kita klik run STM32. Kemudian kita lihat konsolnya sambil mungkin bisa diperhatikan ya. Yang ini nanti itu klap klip nih, berarti proses download. Nah, itu sudah mulai klap klip, proses download sudah selesai. Nah, Anda perhatikan ini kita sudah sukses nih ya. Kenapa? Karena yang di sini udah nyala tuh ya. Malah nyala mati, nyala mati, nyala mati ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian kita bisa juga menggunakan pendekatan yang lainnya ya. Kalau kita nggak mau LD4 gitu ya, kita bisa pakai potnya ya. Potnya apa? Potnya ini saya ini dulu ya, saya komen dulu. Potnya itu bisa kita lihat sih sebenarnya, yaitu di open declaration tadi ya. Yaitu apa itu? GPIOD kalau LD4. GPIOD pinnya adalah pin 12 ya. Berarti ini bisa kita ganti ya, yaitu ini yang bagian kiri itu pasti adalah potnya, yang bagian kanan itu pasti adalah pinnya. Apa tadi? Ini 12 ya, LD4 pin, yaitu GPIO pin 12 ya. Jadi GPIO port, ini GPIO pin 12. Oke, kira-kira begitu. Hasilnya mestinya akan sama ya. Ini kita simpan, kita compile sekali lagi sambil dilihat tampilannya. Kalau ada error ya. Oke, kalau sudah, baru kemudian kita upload lagi ya. Caranya sama tadi ya. Run as. Oke, kemudian kita upload. Oke, sambil dicek tuh. Ini sudah. Oke, dia sudah lakukan ini proses upload ya. Oke, proses uploadnya sudah selesai gitu ya. Kira-kira seperti itu. Misalkan saja kita buat lebih cepat ya, lebih cepat. Terus kemudian kita juga libatkan pot yang lainnya ya. Kita bisa lihat ini nih tadi open declaration tadi ya. Di bagian sini tadi ada berapa? Ada LD4, ada LD3 ya, ada LD5 gitu. Nah, kalau kita mau nyoba delete yang lainnya, berarti kita bisa copy ini ya. Kita copy, kemudian LD4 tadi sudah, LD3 ya, LD3 ya, kira-kira gitu. Sama mungkin tadi ada LD5 ya, kita coba LD5 juga. LD5 ini juga LD5. Oke, kita compile lagi. Oke, kita kasih 200 saja deh. Kita save dulu.
Jangan lupa ya, setiap kali perubahan di save ya sebelum dikompil. Kan baru kita compile. Oke. Kemudian ini sudah selesai ya, no error, no warning. Sambil nanti kita cek di sini ya. Yang ini kan ada LED-nya ya. Ini bisa kita liatin di sini. Ya, nanti ya. Oke, sekarang kita tinggal upload ya. Yaitu ini kita pilih ya, upload. Lalu dicek di sini ya. Jadi dia lagi compile sudah selesai. Kemudian kalau ada upload di sini pasti akan berubah ya. Nah, itu dia sekarang sudah mulai upload dan ini hasilnya ada 3 LED di sini. Nyala seperti nyala mati atau blinky sesuai dengan apa yang kita coding. Nah, kira-kira gitu untuk bagaimana kita memulai project dengan STM32F4 menggunakan bot ini ya, yang sudah ada wizard ya, botnya gitu. Kira-kira gitu. Terus bagaimana dengan bot yang nggak ada wizardnya, yang custom bot atau bot-bot yang lain yang tadi tidak ada ya. Terpaksa kita gunakan pendekatan yang lainnya ya. Tidak menggunakan pilihannya botnya di STM32 IDE tadi, kita pilih saja yang IC ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nanti kita sambungkan ya. Gimana caranya kalau yang pakai custom bot. Oke, untuk sementara ini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.